Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi di channel ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share ya. Dan kali ini saya akan ngajak Anda untuk melihat-lihat ini ya, inspirasi di rumah yang ingin Anda buat gitu ya. Oke, ini dia rumah-rumah yang mungkin bisa jadi rumah impian Anda ya guys ya. Dan mungkin salah satunya bisa klik ya sama Anda, atau mungkin cocok buat Anda. Nah, kalau ngobrolin soal rumah, siapa sih yang nggak pingin punya rumah sendiri, rumah yang nyaman, yang enak ditinggali, yang sehat kayak gitu ya. Dan tentu saja menarik bagi kita yang tinggal di situ ya, dan bisa bikin kenyamanan bagi yang tinggal di sana. Nah, untuk membuat sebuah kenyamanan itu memang kita perlu pintar-pintar untuk mengatur sudut-sudut yang ada di dalam ruangan di rumah kita ya. Nah, seperti di depan gitu ya. Mulai yang ada di bagian depan ya, kita memang harus ini ya, harus menata gimana sih yang pintu masuk ke arah ke depan rumah ini juga mungkin bisa menarik perhatian ya bagi orang yang mungkin akan berkunjung ke tempat Anda, dan Anda tidak ingin ada orang lain yang mungkin salah menunjuk ke rumah orang yang lainnya, mungkin yang jauh lebih menarik ya daripada rumah kita. Tapi ada juga yang menginginkan gerbang atau pintu masuknya itu jauh lebih sederhana daripada yang lainnya ya, supaya supaya nggak menarik perhatian, atau juga memandang bahwa bagian luar rumah itu nggak terlalu penting ya, yang penting adalah bagian dalam. Nah, ini dia ya, nggak semua orang memiliki sama persis dengan apa yang kita inginkan. Nah, seperti kemudian di ruang tamu. Nah, ruang tamu ini juga ada juga yang mengatakan bahwa ruang tamu itu merupakan suatu penilaian ya, penilaian awal dari siapa sih pemilik rumahnya itu. Nah, ini tergambar di bagian ruang tamu ya, di bagian rumah ya dalam. Kalau yang ada di luar kan ini ya, luar rumah ini kadang-kadang kita nggak bisa menebak seperti apa. Tapi memang juga di bagian luar ini bisa menggambarkan siapa sih yang memiliki rumah itu. Tapi ketika kita sudah nyampe di dalam, nah ruang tamu itu bisa ini ya, seenggak-enggaknya ya bisa mewakili lah ya apa yang ini yang mungkin diminati atau yang ada dalam pikiran ya dari pemilik rumah itu. Nah, terus kemudian di bagian kamar ya, kamar ini juga sangat penting untuk ini ya, untuk kita, karena kamar itu kan tempat bagi seseorang ya untuk menghabiskan banyak waktunya. Dan kalau kamar itu nyaman, maka kamar itu akan menjadikan ya semacam surga gitulah, oase bagi yang ini ya, orang yang tinggal di situ. Dan juga terus kemudian kamar mandi ya guys ya. Nah, kamar mandi ini juga sangat penting ya. Kamar mandi ini bisa menunjukkan bagaimana sih bagi si pemiliknya itu, apakah orangnya itu bersih atau mungkin orangnya itu jorok. Ini bisa kita lihat dari kamar mandinya ya. Nah, kadang-kadang sih memang kalau kita itu mungkin ke tempat orang orang lain, mungkin ya kita bertamu ke tetangga atau gimana, kita kalau udah ke kamar mandi ya, kita akan bisa menemukan sesuatu yang mungkin mengejutkan ya. Tapi kebanyakan memang memandang bahwa kamar mandi itu ya memang kamar mandi, kamar untuk mandi, kamar untuk yang digunakan untuk tempat yang kotor gitu. Tapi kalau ini bagi orang yang mungkin sadar kesehatan dan sebagainya, kamar mandi itu memang harus dibuat yang lebih ini ya, lebih kreatif gitulah,
supaya kamar mandi itu terlihat jadi ini bukan tempat yang kotor, tempat yang ini ya. Ya memang sih nggak menyalahkan kalau kamar mandi itu tempat untuk pembuangan akhir. Tapi kamar mandi itu perlu juga ya dijaga kebersihannya karena di situ juga kadang-kadang muncul penyakit ya yang akan menyebar ke seluruh rumah. Terus kemudian juga dapur ya, dapur ini juga nggak kalah penting. Dapur ini dan juga bukan rumah makan tapi ruang makan. Nah ini kita bisa ini ya, bisa menampilkan ya inilah segala sesuatu yang menjadi minat dari si pemilik rumah gitu. Ya bisa di ini apakah pemilik rumahnya itu suka masak atau mungkin ini ya kalau suka masak sih biasanya dan mungkin keahliannya di bidang itu, maka dapurnya itu terlihat pasti akan lebih dominan ya dibandingkan dengan yang lainnya dan dapur itu jadi ditata lebih menarik. Nah terus kemudian ini dia yang mungkin kurang diperhatikan kadang-kadang ya, yaitu bagian teras. Nah kalau orang yang memiliki ini ya rumah dengan ya space tanah yang agak luas, kita bisa memberikan semacam teras, kemudian kita bisa letakkan kursi di situ, terus kemudian ada kalau ada kelebihannya lagi itu dikasih kolam renang. Nah ini pasti akan membuat yang punya rumah pasti akan merasa ini ya, merasa senang, merasa bahwa tempatnya itu inilah ya, tempatnya itu bisa menyenangkan gitu. Nah seperti yang ada di layar monitor Anda. Nah ini barusan yang tadi itu ada kolam renangnya ya, terus kemudian ini ada teras juga, terasnya diisi dengan tanaman-tanaman dan ini juga menyejukkan ya. Selain itu tanaman yang dihasilkan di situ bisa digunakan untuk dikonsumsi. Nah kalau yang ini kamar ini ya tempat untuk mandi nih guys. Terus kemudian rumah itu juga nggak harus ini ya gayanya modern gitu. Rumah-rumah yang dengan gaya-gaya yang klasik, mungkin yang agak-agak retro gitu ya. Ini kadang juga menimbulkan semacam kehangatan gitulah bagi pemilik rumahnya. Oke, ini beberapa ini ya contoh-contoh yang ini ruangan-ruangan yang bisa Anda tiru seperti ini. Ada ruang tamu yang ditata dengan nggak terlalu banyak ini ya aksen. Terus kemudian di sini ada ya bagian jalan yang ditata dengan tatanan yang lumayan ya, lumayan rumit gitu. Terus kemudian ini ada pintu masuk ke dalam rumah. Ini juga dibuat ya instagramable ya. Kemudian ini juga bagian sisi teras. Nah ini bisa digunakan untuk duduk-duduk ya guys ya. Nah terus ini bagian kamar mandi. Nah ini dibuat jadi kamar mandi itu nggak harus selamanya itu ya udahlah, nggak usah terlalu diurus ya. Terus ini ada kamar dibikin meriah ya. Terus ini ada ruang untuk santai-santai. Ini di bagian santai-santai juga tapi di luar rumah ya, di bagian sementara ini digunakan untuk tempat untuk baca kayak gitu ya. Nah ini juga untuk membaca, untuk sambil tiduran rebahan gitu sambil menikmati sinar matahari. Dan memang yang paling penting adalah cahaya itu jangan sampai kurang ya. Ketika kita kekurangan cahaya maka akan menimbulkan rumah yang kesannya itu akan kusam, akan kurang menarik gitu. Dan ya udah memang semuanya kembali lagi ya kepada Anda yang memiliki rumah, karena memang rumah itu kan tergantung dari ini ya, dari dana, terus kemudian tergantung dari pemiliknya mau dibawa ke arah mana gitu ya. Dan setidaknya saya di sini bisa menunjukkan lah sedikit gambaran ya untuk tempat-tempat yang bisa dikatakan kalau menurut saya sih tempat-tempat yang cukup nyaman, cukup hangat gitu, yang ini pokoknya
bisa bermanfaat gitulah dari segala macam sudutnya gitu, dan ya pokoknya nggak dibuang-buang gitulah, semuanya bisa dimanfaatkan. Oke, mudah-mudahan bermanfaat ya video kali ini. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Dan saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, sampai ketemu lagi di video